Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya hanya di channel ini. Pendengar, hari ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Polemik IPAL SPPG Blora. Dinas Lingkungan Hidup bilang belum layak. Korwil klaim sistem sudah berfungsi. Polemik dugaan belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah di SPPG khusus Blora terus bergulir setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora menyatakan fasilitas IPAL dan creosote trap di lokasi tersebut belum memenuhi persyaratan. Pihak SPPG akhirnya buka suara. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Dianita, membantah anggapan bahwa dapur SPPG khusus di Kridosono tidak memiliki sistem pengolahan limbah. Menurutnya, fasilitas yang digunakan memang tidak berbentuk IPAL pabrikan modern yang tampak dari permukaan, melainkan sistem tanam yang berada di dalam tanah. Ia juga menjelaskan sistem tersebut terdiri atas beberapa sekat pengolahan yang dilengkapi mesin penghancur lemak. Mesin itu disebut bekerja selama 24 jam untuk membantu proses penguraian limbah dapur sebelum hasil akhirnya keluar. Penjelasan tersebut sekaligus menjadi respon atas hasil peninjauan dari Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menyebut sarana pengolahan limbah di SPPG khusus Kridosono belum memenuhi ketentuan lingkungan hidup. Dari informasi ini kita bisa beropini bahwa setiap SPPG harus menaati aturan terkait dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sehingga standar kelayakan bisa terpenuhi dan SPPG yang bermasalah ini bisa segera beroperasi kembali. Nah, karena itu kita sebagai publik atau masyarakat juga harus memberikan masukan terkait dengan standar kelayakan, ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap SPPG ini menaungi beberapa sekolah, mungkin bisa puluhan sekolah, di mana apabila SPPG tidak mempunyai standar kelayakan, maka ini harus dipertanyakan, ya, dipertanyakan terkait dengan standar kelayakan. Kemudian IPAL-nya ini apakah sudah layak atau belum, ataukah masih ada sistem yang kurang. Nah, ini juga harus segera dibenahi. Saya sendiri ketika melewati kantor atau tempat SPPG Kridosono, memang saya melihat terkesan sepi, ya, sepi. Mungkin ada aktivitas di sana, tapi aktivitasnya tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak dari SPPG yang lain. Oleh karena itu, dari informasi ini pula saya juga memberi masukan terkait dengan kelayakan, standar kelayakan, ya, apabila belum memenuhi standar IPAL, seharusnya SPPG khusus Kridosono ini segera membenahinya, ya, segera membangun standar IPAL sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan dan sudah disepakati. Sementara itu, menurut koordinator wilayah ini membantah anggapan bahwa dapur SPPG khusus Kridosono tidak memiliki sistem pengolahan limbah. Menurutnya fasilitas yang digunakan memang tidak berbentuk IPAL pabrikan modern, melainkan sistem tanam yang berada di dalam tanah. Nah, ini akan tumpang tindih dengan standar IPAL yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga SPPG khusus Kridosono ini diberhentikan sementara untuk memproduksi makanan, sehingga seperti yang saya katakan tadi,
Saya pernah lewat di depan SPPG Kridosono dan memang sepi, aktivitasnya hampir tidak ada, dan memang tidak aktivitasnya tidak sebanyak SPPG yang lain. Oleh karena itu, entah sistem IPAL-nya berada di bawah tanah atau di dalam tanah, seharusnya pihak koordinator wilayah juga harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya untuk membenahi sistem ini, sehingga penerima manfaat dari SPPG khusus Kridosono ini tidak kecewa ya terkait dengan standar kelayakan dari SPPG yang dimaksud. Oleh karena itu, sekali lagi saya memberi masukan kepada SPPG khusus Kridosono, taatilah aturan ya, taatilah standarisasi kelayakan baik dalam sistem IPAL maupun sistem kebersihan yang lain, sehingga SPPG Kridosono ini bisa dibuka kembali, sehingga aktivitas dalam melayani dan memproduksi makanan untuk penerima manfaat ini bisa berjalan seperti semula, sehingga sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan SPPG ini bisa menerima manfaat dari dibentuknya satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebut. Akhirnya itulah laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.